Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan Allah. Dan tidak lupa kami menyapa para sahabat dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, para sahabat, kali ini kita akan mengungkap sebuah cerita atau misteri, Mas. Ya, misteri sejarah tentang Aji Saka itu tokoh seperti apa, silsilahnya di Jawa itu, beliau itu berperan sebagai apa. Coba kita ungkap dari sisi gaibnya tentang Aji Saka, semoga kita mendapat wawasannya lebih dari video tersebut. Langsung saja, Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembelih bersihkan tubuh dari bisikan tidak ada yang bisa masuk. Lindungilah Rasul Muhammad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembelih saya tarik salah satu gaib yang mengetahui tentang sejarah Aji Saka. Ketarik ke telapak saya, ke telapak tangan saya yang asli, ketarik. Sallallahu Allah. Terus puasa itu medatar sallallahu. Sinkron puasa itu untuk Allah. Subhan Allah. Kenapa, Mbak? Itu yang bagus. Semua penyusup otomatis terpental. Allah. Yang asli yang masuk mustarik. Sallallahu. Mohon maaf, ini yang masuk siapa? Saya dengan penjaga gerbang yang ada di wilayah Nusantara ini. Penjaga gerbang gaib di Nusantara ini. Bertepatnya itu sampai di daerah mana, di wilayah mana, di atas atau di bawah, atau di kayangan atau di mana? Saya berdekatan dengan Dieng. Di Jawa Timur ini? Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa. Ini benar dari golongan jin atau golongan siluman? Saya dari golongan siluman. Kalau boleh tahu wujudnya apa, Mbak? Saya bisa berubah-ubah. Sekarang saya menjadi penjaga gerbang. Seperti siluman atau seperti manusia wujudnya? Manusia. Saya praktek dulu, Mbah, ya. Siapa tahu nanti ada penyusup yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila siluman dan mendengar ini berbohong, otomatis terpental meledak. Allah. Jadi gini, Mbah, mohon maaf sebelumnya kalau saya tadi berbuat lancang. Tadi kan saya menarik salah satu gaib yang benar-benar mengetahui tentang
sejarah Aji Saka di Pulau Jawa ini kira-kira panjenengan mengetahui atau tidak, Mbak? Saya mengetahui, tapi saya tadi memberontak, tidak mau ke sini. Kok bisa seperti itu? Ya karena terlalu mendadak. Karena saya sedang bertugas. Jadi saya menolaknya tapi tidak bisa. Ya karena tadi saya minta izin sama Raja Panjenengan. Benar. Tapi saya tetap patuh pada perintah sebenarnya. Ya sekarang ini bisa menjelaskan apa? Mau dari yang mana? Ya dari awal asal mulanya Aji Saka itu gimana ceritanya kok bisa ada di sejarah Pulau Jawa ini, ya, tolong dijelaskan. Ya memang dia dari keturunan Kayangan. Dia dari salah satu keturunan bidadari yang ada di Kayangan. Berarti dari bangsa jin? Itu secara gaibnya. Tapi secara jasanya juga manusia biasa. Biasa juga ya. Benar, karena masih mempunyai garis keturunan yang ada di Kayangan. Dia lahir sebelum itu memang beberapa juta tahun masih yang lalu. Iya. Memang sudah ditakdirkan, dipersiapkan untuk Pulau Nusantara ini membawa budaya dan mengajarkan manusia-manusia yang belum mengerti. Ya itu garis keturunannya itu dari kerajaan atau Ya dari bangsa apa? saya tahu menaunya hanya dia lahir dan dia mempunyai garis keturunan dari raja. Sebelumnya dia sudah diciptakan cerdas dan tinggi kanuraganya. Sampai dia mempunyai 2 murid juga. Namanya siapa, Mbak? Saya tidak tahu muridnya, tapi dia mempunyai murid 2. Sebelumnya juga murid pernah diberi tanggung jawab untuk menjaga satu pusaka. Tapi mereka berebut karena ketamakannya. Yang berebut itu murid-muridnya? Benar. Terus sekarang itu keadaannya Aji Saka itu gimana? Masih di mana? Sudah masuk Muslim dan sudah ada di Kayangan. Benar. Karena beliau sekarang sudah ya masih jadi seorang pemimpin atau gimana? Bersama raja-raja yang ada di Kayangan. Dialah cikal bakal bahasa yang ada di Nusantara. Dia yang menata bahasa Nacaraka sesuai apa yang digariskannya. Jadi cikal bakalnya dari Pulau Jawa ini, bahasa-bahasanya itu yang mengajarkan itu Aji Saka itu ya? Benar. Maksudnya Pulau Jawa. Iya, karena dia cerdas dan sudah ditakdirkan untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang yang ada di tempat tinggalnya dan sekitarnya. Jadi beliau itu sosok yang cerdas dan menjadi panutan banyak orang. Tegas sekali, sosoknya tinggi.
berbadan kekar. Kalau orang dulu itu ya tinggi Bang. Tinggi sekali, kekar sekali. Kalau sekarang kan susut, agak berkurang ke ukurannya. Saya juga kurang tahu itu kenapa. Itu hukum alam atau apa juga kan. Tapi sekarang kan derajatnya sudah tinggi-tinggi semua juga ada. Walaupun orangnya kecil, pendek maupun tinggi. Derajatnya sudah tinggi-tinggi. Oh, beliau itu dulunya dari keturunan raja, tapi kok ada keturunannya dari bangsa bidadari itu gimana Mbak? Maksudnya dia itu lahirnya rohnya itu dari golongan jin yang masuk ke jasad manusia. Ada sangkut pautnya juga, menyusup juga bisa disebut begitu. Pasti dia itu sangat cerdas dan memiliki wawasan luas sehingga bisa menciptakan berbagai bahasa Jawa seperti Hanacaraka seperti itu ya. Benar. Awal mulanya kerajaan-kerajaan juga dia yang membuat awal cikal bakalnya. Itu tahun berapa Mbak itu? Sudah beberapa masa yang lalu. Sangat 76 atau 75. Itu kurang paham. Sangat lama. Karena belum semodern sekarang. Jalan kalau mau buat juga masih cari-cari apakah itu curang atau tidak. Kalau orang dulu sakti itu tidak bisa pakai golok ataupun apa, tinggal tangan disemparkan langsung jadi jalan. Babadalan karo bahasa Jawanya itu Mbak. Benar. Oh, mohon maaf, tadi sudah makan apa belum? Belum, saya lapar. Emang belum waktunya makan? Belum. Ya, mohon maaf kalau saya hadirkan makanan bagaimana? Jadi bahasa panjenengan Mas. Sebenarnya saya lancang apa tidak kalau minta? Ya, nggak minta, saya yang nawarin kok. Kalau panjenengan lapar kan ya saya bertanggung jawab ngasih makanan, kan saya yang undang ke sini. Baik, saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang terkena kesukaan Ramadan. Hadirkan Allah. Jadi ya seadanya. Sampai kenyang nggak apa-apa Mbak. Biar nanti ngomongnya enak. Itu kalau panjenengan suka ada sebelah ada rokok sama kopi, silahkan di. Kalau saya bilang ini ternyata takut nyinggung raja saya. Ya. Takut nyinggung ya ketua saya di sana. Ya. Apakah boleh saya bawa? Ya nanti tak ajarin kalau panjenengan mau caranya mencari makanan yang halal. Panjenengan sudah muslim apa belum? Sudah. Nanti tak ajari caranya ambil makanan. Kalau mau sudah muslim, ajarannya diajarkan sama raja panjenengan, sang yang nah itu dijalankan, insya Allah nanti bisa mudah untuk mencari makanan yang halal. Ya. Kalau boleh tahu ini namanya siapa kan? Sangkala. Apa? Sangkala. 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 Ini terlalu enak. Ya silakan dicicipi, dimakan semua juga nggak apa-apa kalau memang muat. Nanti tak ajarin caranya ambil makanan. Sama tinggal baca bismillah, ditarik tangan sebelah kiri, insya Allah dengan ini sudah ada otomatis.
mistis kelihatannya. Dan jin beliau ajaran jenengan sang memecah manusia Allah datang. Seperti masuk dari sini dan jalan ke sini. Ya, seperti itu prosesnya. Sekarang masuk ke semua aliran. Baik, saya terima semuanya. Ya. Apakah sudah cukup atau Ya, bagaimana? saya kira sudah cukup, Mbah, tentang Aji Saka. Seputar tentang kisah Aji Saka itu bagaimana peran pentingnya beliau di Jawa ini. Ternyata jika makanya kalau Jawa ini beliau juga yang mengajari semua bahasa ya. Ya, terima kasih atas kedatangannya panjenengan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Silakan panjenengan salam dulu dan saya antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seluruh ketat kembali ke asal. Sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Jadi intinya Aji Saka itu memang tokoh yang sangat berperan penting ya dari golongan jin, tapi dia itu bisa masuk ke dasar manusia. Tapi juga ada asal usulnya dari bangsa bidadari juga. Ya nggak tahu kebenarannya. Semoga bisa diambil pelajarannya dan selebihnya dijadikan hiburan saja. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan saya akhiri bila walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.